Sekarang contoh apa dari gerak harmonik sederhana itu, ya. Jadi gerak harmonik sederhana itu contohnya apa? Misalkan contoh dari gerak harmonik sederhana, ya. Contohnya apa? Misalkan kita punya pendulum sederhana, ya. Kita punya pendulum sederhana. Pendulumnya terdiri dari tali dengan panjang L, terus kemudian beban yang tergantung pada ujung tali dengan massa sebesar M, sudut tali dengan garis lurus garis vertikal itu adalah sebesar theta. Maka kita bisa menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada bandul itu. Gaya ke bawahnya adalah M dikalikan dengan G. Kemudian gaya ini kita uraikan, ya. Kita uraikan, maka kita akan punya di sini theta, maka di sini mg cosinus theta. Sementara yang di sini ini adalah mg sinus theta. Nah, lintasan yang di sini, lintasan yang dilalui oleh bandul ini katakanlah sebesar S, juringnya adalah sebesar S. Nah, kita bisa melihat dari gambar ini bahwa gaya yang mengendalikan dari gerak bandul itu, bandul berayun itu adalah sebesar mg sinus theta. Karena itulah kita bisa menuliskan bahwa F ini sama dengan mg sinus theta. Ada nilai negatifnya karena arahnya, ya. Terus kemudian dari hukum kedua Newton kita punya F sama dengan M kali A. Bisa kita tulis sebagai M dikalikan dengan S double dot. S-nya adalah posisinya, yaitu sebesar juringnya itu, juring di sini, ya. Nah, dari persamaan ini kita bisa menyatukannya atau bisa membuatnya dalam satu pernyataan, yaitu M dikalikan S double dot sama dengan minus mg sinus theta. Sehingga kita dapatkan S double dot ini sama dengan minus G sinus theta. Bisa kita tulis menjadi S double dot ditambah dengan G sinus theta ini sama dengan 0. Nah, kita punya persamaan ini. S double dot ditambah dengan G sinus theta sama dengan 0. Nah, gerak harmonik sederhana ini terjadi kalau simpangannya, tetanya, ini nilainya sangat kecil sekali. Jadi simpangannya sangat kecil sekali. Nah, kalau simpangannya sangat kecil sekali, sudut tetanya itu sangat kecil sekali, maka di trigonometri kita mengenal bahwa jika theta itu sangat kecil sekali, maka nilai dari sinus theta itu juga sangat kecil sekali. Dan nilai dari sinus theta itu nilainya hampir sama dengan theta itu sendiri. Dari sudutnya yang kecil itu, nilai sinusnya nilainya hampir sama dengan sudut itu sendiri. Jadi kita bisa menuliskan bahwa theta S double dot ditambah dengan G sinus theta itu menjadi G kali theta sama dengan 0. Nah, kalau dari gambar kita akan mengetahui, ya. Kalau dari gambar kita akan mengetahui berapa nilai sinus theta itu. Sinus theta ini sama dengan S dibagi dengan L. Nah, S dibagi dengan L ini sama dengan theta itu sendiri. Sehingga kita bisa menuliskan persamaannya menjadi S double dot ditambah dengan G theta, ya. G theta di sini diganti dengan ini S per L. S per L ini sama dengan 0. Jadi kita akan punya persamaan bahwa S double dot ditambah dengan G per L kalikan S ini sama dengan 0. Ini mirip dengan persamaan yang sudah di dalam gerak harmonik sederhana, ya. Jadi kita bisa menuliskannya sebagai S double dot ditambah dengan omega kuadrat S sama dengan 0. Dengan nilai omega ini sama dengan akar G per L. Nah, kita punya persamaan
Ini persamaan gerak harmonik sederhana untuk pendulum sederhana, ya. Kita lihat bahwa nilai omega di sini ini bergantung kepada G dan L. Ini adalah jati diri atau intrinsik dari sistem itu, ya. Jadi kalau panjang talinya berbeda, maka omeganya atau frekuensi sudutnya itu juga berbeda. Kita lihat di sini, apakah massa bandul itu berperan, ya? Jadi apakah massa bandul ini punya peran? Ternyata dari persamaan ini massa bandul tidak punya peran, ya. Jadi berapapun bandul yang digunakan, nilai frekuensi sudutnya itu akan sama, ya. Sepanjang talinya sama, nilai frekuensi sudutnya akan sama. Nah, kita juga punya persamaan omega. Kita bisa menuliskannya bahwa omega ini sama dengan 2πf, atau bisa kita tulis sebagai 2pi per T, ya. Omega sama dengan 2pi per T. Kita punya tadi persamaan omega sama dengan akar G per L. Nah, 2pi per T ini sama dengan akar G per L, ya. Jadi kita akan dapatkan kalau kita kuadratkan semuanya, kita akan punya 4pi kuadrat dibagi dengan T kuadrat sama dengan G per L ini. Jadi kita akan punya, ya, 4pi kuadrat dikalikan dengan L dibagi dengan G sama dengan T kuadrat, ya. Kita bisa menuliskan ulang sebagai T kuadrat ini sama dengan 4pi kuadrat dikalikan dengan L per G. Nilai T-nya ini sama dengan 2pi akar L per G ini. Nah, kita punya persamaan baru ini. T sama dengan 2pi akar L per G. T di sini nilainya ini adalah periode. Jadi dengan ayunan sederhana kita bisa apa? Kalau kita bisa menghitung periodenya, asalkan punya alat ukur waktu, yaitu arloji atau jam tangan, atau bisa juga menggunakan HP, maka kita bisa mencari variabel ini, G ini, atau percepatan gravitasi ini. Ini yang biasa kita lakukan di praktikum fisika dasar, bahwa kita menghitung percepatan gravitasi di suatu tempat. Jadi percepatan gravitasi di suatu tempat itu dengan bandul sederhana, ya. Dengan hanya menggunakan bandul. Punya tali, diikatkan beban, terus kemudian dicari periodenya. Disimpangkan sedikit, lalu dicari periodenya. Kita sudah bisa menghitung berapa percepatan gravitasi itu, ya. Ini adalah salah satu contoh tentang gerak harmonik sederhana.